Mohon izin pimpinan lapor Taruna Muda, nama Agam Ramadan Zapata, nomor pokok Taruna 1902003. Izin Pak, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan cara kerja dari mesin bubut beserta fungsi dari setiap komponennya. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif dan gerakan translasi dari pahat disebut empan. Untuk prinsip kerjanya adalah poros spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Oleh klem berulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Akibatnya, pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Dan untuk bagian-bagiannya adalah 1. Kepala tetap. Kepala tetap ini memiliki poros spindle mesin yang berfungsi sebagai tempat kedudukan cekam, cap, sehingga pada saat poros spindle berputar, maka cekam akan berputar. 2. Motor penggerak. Motor penggerak berada di bawah kepala tetap atau gearbox, berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. 3. Tombol emergency stop. Digunakan dalam keadaan darurat untuk mematikan mesin. Tombol ini termasuk hal yang penting untuk keselamatan kerja. Umumnya mesin-mesin memiliki tombol ini. Handle atau tuas. Handle pada setiap mesin bubut berbeda-beda, beda pabrik, beda ukuran, berbeda pula handle-nya. Cara menggunakan handle dapat disesuaikan atau berpedoman pada tabel yang menempel pada mesin. Fungsi dari handle ini berbagai macam, antara lain 1. Pengaturan kecepatan spindle RPM. 2. Pengaturan feeding atau kecepatan pemakanan secara otomatis. 3. Pengaturan arah pemakanan. 4. Pengaturan penguliran. 5. Menyalakan dan mematikan mesin. 6. Mengatur arah putaran spindle. 5. Eretan. Ada jenis 3 eretan pada mesin bubut, yaitu A. Eretan alas, ialah eretan yang kedudukannya pada alas mesin dan dapat digerakkan ke kiri atau ke kanan sepanjang alas. Di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang menggerakkan eretan tersebut secara otomatis atau digerakkan dengan tangan. B. Eretan lintang. Berada di atas eretan alas dan kedudukannya melintang terhadap alas. Bahkan melintang yaitu menjauhi atau mendekati operator, baik diputar dengan tangan maupun secara otomatis. C. Eretan atas. Terletak di atas eretan lintang dan diikat oleh 2 baut. Pada eretan ini terpasang rumah pahat. Kedudukan eretan dapat diubah-ubah atau diputar 360 derajat sesuai dengan kebutuhan. 6. Tool post atau dudukan pahat. Tool post ini berada di atas eretan atas, digunakan untuk memegang atau menjepit pahat bubut saat proses pembubutan. 7. Lampu penerangan. Lampu ini digunakan untuk membantu operator melihat benda kerja saat dibubut. Berguna juga untuk membantu operator melihat hasil kerja benda kerja. Namun tidak semua mesin bubut dilengkapi dengan lampu. 8. Selang coolant atau pendingin. Berfungsi untuk menyemprotkan cairan coolant saat membubut. Coolant lebih berguna untuk menyetabilkan suhu alat potong dan sehingga ketajaman mata potong bisa lebih awet dan hasil pembubutan lebih optimal. 9. Kepala lepas. Kepala lepas adalah bagian mesin bubut yang diletakkan di sebelah kanan mesin dan dipasang di atas alas mesin. Guna bagian ini adalah sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang dibubut, tempat kedudukan bor waktu mengebor, dan lain-lain. 10. Alas mesin.
Alas mesin digunakan sebagai tumpuan raya pemakanan pada waktu pembubutan dan juga sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, dan penyangga diam. 11. Poros transportir dan poros pembawa. Poros transportir adalah poros berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth inci atau metrik milimeter yang terletak di bawah eretan alas. Poros pembawa adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalan eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Untuk pengaturan kecepatan pemakanan otomatis dapat dilihat dari tabel pemakanan pada mesin. 12. Rem kaki digunakan untuk menghentikan mesin. Rem ini sangat berguna ketika mengulir dan berhenti pada posisi tertentu. Dalam keadaan darurat, operator juga bisa menggunakan rem kaki untuk menghentikan mesin. Baiklah Pak, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.